Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Mudah-mudahan pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dipertemukan lagi oleh Allah dalam pembelajaran kita yang barangkali hanya butuh waktu yang singkat, cuman kita hanya bisa mengulang. Pak Jalil hanya bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana menyusun sebuah teks resensi terhadap buku non-fiksi. Kalian sudah tahu ya, apa itu resensi? Ya, apa itu resensi? Resensi adalah pertimbangan terhadap sebuah buku. Oleh karena itu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu agar kalian bisa menyusun teks resensi terhadap buku non-fiksi. Sekarang apa sih buku non-fiksi itu? Lain kan perbedaan dengan buku fiksi. Lain ya. Kalau buku non-fiksi itu ditulis secara objektif berdasarkan data, penelitian, atau dari kajian literatur. Ya. Isi pesan buku non-fiksi selain bersifat objektif, dia juga bersifat informatif. Maksud informatif adalah memberikan informasi dan data terbaru. Nah, ini sangat berbalik jauh dengan buku fiksi karena dia bersifat subjektif, imajinatif. Nah, meskipun dia bersifat objektif, buku non-fiksi ini, apakah dia bisa diresensi? Sangat bisa. Oleh karena itu, ada prinsip penulisan resensi terhadap buku non-fiksi. Ada 3 hal. Pertama, resensi harus memilih objek resensi bukunya. Buku apa yang kamu pilih? Bisa buku motivasi, bisa buku trik atau cara-cara kita melakukan sesuatu. Nah, bisa buku ilmu-ilmu pengetahuan yang lain atau ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam. Silakan pilih itu. Kemudian yang kedua, resensi harus menguasai objek resensi. Ya, objek resensi tentu saja terkendala melakukan review buku. Nah, kamu harus membaca ulang buku itu. Jadi apa yang ada di dalam buku itu yang wajib kamu ungkapkan di dalam teks itu nanti, teks resensi ya. Barulah yang ketiga, resensi mengulas dan menimbang objek resensi, termasuk menulis resensi itu sendiri. Itu satu, prinsip penulisan resensi. Yang kedua, struktur resensi. Ada 3. Yang pertama, judul resensi yang ditentukan dan dibuat oleh resensator atau peresensi. Yang kedua, ada pendahuluan. Apa pendahuluan itu? Prolog yang dipaparkan di bagian awal dalam menulis sebuah resensi. Pastikan prolog ini harus menarik. Karena apa? Menentukan nanti pembaca itu tertarik atau tidaknya terhadap buku yang Anda resensi. Barulah yang ketiga, Anda buat bagian terakhir tentang penutup dan kesimpulan. Nah, itulah 2 elemen. Apa? Satu, prinsip penulisan resensi. Yang kedua, struktur resensi. 2 hal prinsip itu. Oleh karena itu, silakan kalau Anda ingin menulis resensi terhadap buku non-fiksi, Anda boleh manfaatkan berbagai buku ilmu pengetahuan yang Anda sukai. Setelah itu Anda lihat contoh-contoh resensi, baik itu di surat kabar, di internet, atau di media apapun, yang jelas itu untuk lahan Anda belajar. Siapa tahu Anda nanti jadi review buku. Itu pun akan menghasilkan finansial yang cukup lumayan. Nah, secara singkat keterangan saya ini, coba barangkali saya ingin tahu pemahaman Anda tentang apa yang telah kami sampaikan tadi, telah Pak Jalil sampaikan tadi ya. Oleh karena itu, pertanyaan saya yang pertama, mohon diperhatikan. Baik, untuk pemahaman materi kita, saya ingin bertanya terhadap beberapa hal terkait dengan bagaimana menyusun sebuah resensi terhadap buku non-fiksi. Pertanyaan pertama, buku non-fiksi adalah buku yang ditulis secara objektif dan bersifat informatif.
buku yang ditulis secara objektif dan bersifat informatif. Jelaskan pernyataan tersebut. Gitu? Bisa gitu? Bisa. Nah, silakan. Buku non-fiksi adalah buku yang ditulis secara objektif berdasarkan data dan penelitian suatu dari kajian literatur. Isi pesan buku non-fiksi selain objektif juga bersifat informatif. Maksud informatif adalah hal ini adalah memberikan informasi dari data terbaru. Oke, ada tambahan Rizky? Jadi seperti yang kata tadi, buku non-fiksi itu memberikan kita sebuah informasi yang mana pastinya buku non-fiksi itu adalah sesuatu yang nyata dan bukan sesuatu yang subjektif seperti non-fiksi. Seperti fiksi, buku fiksi. Ya. Jadi dalam hal ini buku non-fiksi itu memberikan informasi dan juga data yang paling baru. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua masih ada hubungannya dengan resensi buku non-fiksi. Jelaskan 3 prinsip penulisan resensi buku non-fiksi. Coba Rizky, apa Rizky? Yang Ada 3. Pertama itu resensator atau yang menulis resensi itu dia harus tahu resensi ini apa, buku yang dipilih itu buku apa, istilahnya begitu. Oke. Ada yang kedua, Haris? Yang kedua itu mengenal dan menguasai objek dari resensi itu merupakan hal penting yang juga harus dikuasai oleh penulis. Oke, baik. Yang ketiga, Alfian? Yang ketiga itu kita mengulas dan menimbang, lalu menulis resensinya itu juga. Oke, bagus. Jadi sudah paham. Pertanyaan terakhir, dan ini masih ada kaitan dengan menyusun sebuah resensi buku non-fiksi. Sebutkan 2 elemen penting yang perlu dikuasai oleh peresensi, baik itu resensi terhadap buku fiksi maupun buku non-fiksi. Coba Alfian lagi, coba. Yang pertama yaitu prinsip penulisan dan juga struktur dari resensi. Baik, ada 2 ya, prinsip penulisan dan struktur resensi itu sendiri. Coba sekarang sebutkan struktur resensi buku non-fiksi. Ada 3 ini, sebutkan Dito, 1. Judul resensi yang ditentukan dan dibuat oleh presensi. Nah, oke, judul yang ditentukan oleh resensator. Yang kedua, Rizky? Yang kedua itu prolog atau pendahuluan yang dipaparkan di bagian awal memulai menulis resensi. Bagaimana? Sifat dari prolog itu harusnya bagaimana? Sifat dari prolog kurang lebih pastikan itu adalah sesuatu yang memicu sebuah ketertarikan untuk terus membaca, istilahnya Baik, seperti itu. bagus. Jadi tetap harus menarik menulisnya. Siap. Yang terakhir, Haris? Yang 3. terakhir tuh masuk ke inti resensi yang dibuat. Di bagian terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Baik, terima kasih. Jadi pemahaman terhadap sebuah resensi terhadap buku non-fiksi sudah kalian ketahui. Mudah-mudahan kalian bisa mencari untuk pertemuan kita berikutnya buku non-fiksi, terus Anda lakukan resensi atau pertimbangan terhadap buku yang Anda pilih itu. Baik, terima kasih. Berarti 3 pertanyaan yang saling terkait dan berkesinambungan. Bagaimana menyusun sebuah teks resensi terhadap buku non-fiksi sudah kalian ketahui. Mudah-mudahan pertemuan kita yang akan datang Anda bisa memilih 1 buku non-fiksi dan Anda bisa melakukan menulis sebuah teks resensi terhadap buku non-fiksi yang Anda pilih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita di pertemuan lagi oleh Allah dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.